Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial bisnis digital. Di mana di channel ini kita akan berbagi semua hal tentang bisnis digital, baik itu tips dan trik serta prospek yang bisa Anda dapatkan dari dunia digital. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik di masa mendatang. Ya, halo Sobat Digital. Ya, sebagaimana video sebelumnya kita telah membahas tentang cara pendaftaran Shutterstock secara lengkap. Nah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas dan sedikit membandingkan bagi kalian yang ingin terjun ke Shutterstock, apakah memang tepat untuk memilih Shutterstock atau kalian bisa memilih Photostock yang lain seperti iStock, Dreamstem, dan sejenisnya. Di sini saya telah membuka Shutterstock. Dan kemarin kita telah membahas tentang bagaimana cara mendaftar Shutterstock secara lengkap serta bagaimana cara upload foto ke Shutterstock. Sedangkan untuk video kali ini kita akan membahas berapa penghasilan rata-rata untuk setiap foto yang berhasil dijual di Shutterstock. Dan di sini saya telah membuka dashboard Shutterstock saya. Sebagai catatan, sebenarnya saya sudah tidak aktif lama di Shutterstock. Kenapa? Karena alasannya saya telah menjadi eksklusif di iStock. Tapi sebagai gambaran saja ya, ini adalah salah satu akun saya di Shutterstock dan di sini laku satu foto atau satu download dan hanya mendapatkan 0,03 dolar untuk satu foto. Dan ini saya juga tidak tahu kenapa begitu murah sekali ya di Shutterstock. Tapi untuk beberapa foto, saya lihat informasi beberapa channel teman saya di YouTube. Ada juga yang di Shutterstock itu mendapat rata-rata untuk satu download foto itu sekitar 0,10 US dollar. Jadi tidak sampai 1 dolar ya, hanya 0,1 lah anggap saja. Jadi untuk mendapatkan 1 dolar paling tidak Anda harus bisa mendapatkan total 10 foto download. Tapi kemungkinan untuk harga foto sendiri itu tergantung dari mungkin ya wilayah dari mana foto kita di-download seperti negara dan yang lain ya. Kemungkinan kalau orang yang membeli itu jenisnya lisensinya membeli foto mungkin lebih mahal ya. Tapi kalau dia mungkin lisensinya kayak subscribe gitu ya, kayak langganan bulanan begitu, mungkin ya harganya lebih murah. Dan kemungkinan foto saya ini di-download oleh sejenis customer yang seperti itu ya. Jadi hanya berupa dia langganan bulanan, bayar berapa gitu langsung dia bisa mendownload beberapa foto sekaligus bebas-bebas dia ya. Dan satu download hanya mendapatkan 0,03 dolar dan ini sangat mengecewakan. Itulah alasan kenapa saya fokus di iStock, karena bayaran di iStock menurut saya lebih lumayan ya daripada foto stok lain. Tapi jika Anda ingin bermain yang lain selain foto, semisal vektor, nah maka Shutterstock kemungkinan bisa menjadi pilihan yang cukup menarik. Kenapa? Karena untuk harga vektor sendiri di iStock dan Shutterstock itu berbeda jauh. Untuk harganya lebih mahal di Shutterstock untuk nilai jualnya ya. Nah, oke, di sini akan sedikit saya lihat di sini ya. Kita akan melihat untuk bagian ini ilustrasi ya. Gambar kita cek aja dulu ya. Gambar vektor. Dan untuk Shutterstock sendiri dia menjual per gambar itu kira-kira 14 US dollar per gambar. Tentunya kalau sudah laku akan kena potongan ya seperti pajak dan yang lain. Jadi Anda akan mendapat berapa persen dari sebagaimana lisensi yang Anda lakukan dengan Shutterstock ya, lisensi perjanjian. Kita cek coba berapa untuk harga vektor ini. Di Shutterstock harga per vektor itu sekitar 14,50 US. Itu jika mereka membeli gambar ya. Tapi jika mereka berlangganan tahunan seperti ini misal ya, 10 gambar seharga 29 US unduh dalam setahun, maka kemungkinan apa yang kita dapatkan akan sedikit lebih murah ya. Mungkin contohnya seperti foto saya tadi yang ke-download 1 dan hanya mendapatkan 0,03. Kemungkinan yang mendownload itu ya seperti pelanggan-pelanggan seperti ini ya. Dia mengambil langganan tahunan dan sejenisnya. Tapi overall jika memang dia tidak mengambil tahunan dan misal laku satu foto, rata-rata dia menjual 14,5 US dollar. Jadi ini harga yang cukup tinggi menurut saya dibandingkan iStock ya. Sedangkan kalau di iStock jika Anda memang ingin fokus di vektor iStock,
Dan di e-stock itu hanya dihargai 4,99 US, tidak sampai 5 dolar untuk satu vektor. Itu pun kalau laku harga biasa ya, harga normal. Sedangkan jika pelanggan mengambil harga kayak berlangganan seperti itu, maka dia hanya cukup bayar 1,49 US. Nggak sampai 2 dolar, nggak sampai 1,5 dolar ya. Jadi murah sekali. Jadi apa yang akan Anda dapatkan jika Anda memang fokus di vektor, di e-stock itu akan mendapat lebih sedikit daripada Anda bermain di Shutterstock. Jadi saran saya jika Anda memang bermain di vektor, kemungkinan Shutterstock menjadi salah satu pilihan yang tepat. Tentunya dengan berbagai kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Oke, di sini saya akan mencontohkan salah satu akun saya. Ini sebenarnya bukan akun saya, ini adalah akun teman yang saya beli seharga 200.000 ya, karena dia butuh duit ya. Jadi di sini bisa Anda lihat untuk bermain vektor di Shutterstock memang Anda harus rajin-rajin upload ya. Jadi Anda harus rajin-rajin membuat vektor sehingga memperkaya portofolio Anda. Dan di sini dari 245 vektor yang terupload laku sekitar 10 download ya, 10 vektor, dan join mulai dari 28 Juni 2023 dia mulai gabung, dan dari Juni hingga sekarang dia mendapat 10 download. Dan ini cukup lumayan menurut saya, tapi ya itu kekurangannya kalau Anda bermain vektor, Anda harus rajin-rajin upload. Maka semakin banyak aset vektor yang Anda upload di Shutterstock, maka semakin besar juga kemungkinan aset Anda bakalan di-download oleh para pembeli. Sedangkan untuk 10 downloadan kita mendapatkan 1,5 US dollar ya, 1,5 US dollar. Jadi anggap saja untuk satu vektor itu kita mendapat 0,15 US dollar ya. Nggak sampai 0,2 ya, 0,15 US. Dan itu harga yang ya lumayan lah ya. Kalau dibandingkan e-stock dengan harga vektor yang kira-kira hanya berapa? 4 dolar ya. 4 dolar ini kalau kita bermain vektor hanya mendapatkan sekitar 15%. Ini belum dipotong biaya lain ya seperti pajak dan yang lain. Maka kita akan mendapat ya sangat sedikit sekali, mungkin 0,0 berapa gitu, 0,05 atau 0,01. Ya intinya mungkin ya sedikit banget ya. Nah, seperti itu. Tapi jika Anda fokus di bermain foto ya, sedangkan saya sendiri di sini ini adalah bermain foto. Nah, kalau kita lihat di sini untuk foto sendiri ya di Shutterstock, kita juga dapatnya juga lumayan sedikit. Ini untuk foto aja 0,03, padahal harga foto juga lumayan ya di Shutterstock. Tapi di sini untuk portofolio saya memang baru ada 14 dulu awal-awal saya mencoba ya. Sebelum saya akhirnya fokus di e-stock dan hanya ada 14 portofolio. Dan kalau kita bandingkan dengan e-stock yang saya punya di sini ya di e-stock, dan alhamdulillah bulan kemarin bulan Agustus ya, foto saya ada yang terjual lagi, ada 2 foto. Dan totalnya dari sejak awal saya gabung di e-stock hingga sekarang ada sekitar 5 foto yang terdownload ya di e-stock. Dan total aset saya juga masih sedikit, bisa dibilang nggak sampai 200 sih, nggak sampai 200 foto. Dan saya mendapatkan sekitar 6,70 ya, 6,70 ini dari 5 foto. Jika kita ambil harga rata-rata kalau di e-stock berarti saya hanya membutuhkan sekitar anggap saja 10 foto untuk mendapatkan 10 US dollar. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Shutterstock misal, kalau anggap saja rata-rata kita mendapatkan 0,10 atau 0,1 US dollar per satu foto yang terdownload, kita membutuhkan sekitar 100 download untuk mendapatkan 10 US dollar. Nah, maka dari perbedaan yang ada itu saya memutuskan untuk fokus pada e-stock daripada saya di Shutterstock. Dan walaupun di sini sebenarnya di e-stock pun saya bergabung menjadi eksklusif, karena kalau eksklusif saya mendapatkan beberapa keuntungan tersendiri ya. Terutama untuk bagi hasil, jika Anda non eksklusif biasanya hanya mendapatkan 15% dari penjualan foto Anda, sedangkan jika Anda bergabung menjadi eksklusif, Anda mendapatkan 25% royalti dari penjualan foto Anda. Jadi saya lebih memilih menjadi eksklusif ya. Sedangkan untuk vektor memang tidak terlalu saya sarankan bermain di e-stock untuk vektor. Kenapa? Karena harganya memang terlalu murah. Jadi kalau memang Anda ingin bermain vektor, saya sarankan untuk bermain di Shutterstock saja.
Akan tetapi tetap saja ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika ingin mengupload vektor di e-stock atau Shutterstock. Untuk jenis vektor yang diterima di Shutterstock itu Anda harus menggunakan Illustrator versi yang 10 atau 6 ya. Sedangkan jika di e-stock Anda bisa menggunakan Adobe Illustrator yang versi 2020. Dan untuk masa reviewnya juga ini yang menjadi pertimbangan ya, yang butuh Anda pertimbangkan lagi. Untuk masa reviewnya itu di e-stock lebih cepat gitu. Saya coba mengupload vektor di e-stock itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 kali 24 jam di review dan diterima ya. Ini contohnya ya. Dan dua ini diterima, sedangkan satu ini di-reject dengan alasan konsep tidak jelas. Namanya juga coba-coba. Saya sebenarnya tidak pemain vektor ya, cuma baru mencoba ke dunia vektor. Dan yang dua ini ditolak karena ada, anggap saja, desain yang serupa dengan punya orang lain ya. Jadi yang dua ini diterima dan ini tidak membutuhkan nggak sampai 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk vektor di Shutterstock ya, Shutterstock di sini saya mencoba mengupload vektor dan ini udah dalam jarak 3 hari. Ini masih approval pending ya, pending approval. Nah, lihat masih belum ada approve padahal udah sekitar 3 harian. Dengan kata lain, reviewnya cukup lama di Shutterstock ya. Sedangkan untuk foto sih cepat untuk review karena foto yang saya contohkan kemarin juga sudah di approve ini ya. Nah, mungkin itu ya untuk sedikit pertimbangan. Dan jika Anda ingin mengupload vektor di Shutterstock, maka akan saya contohkan bagaimana cara Anda bisa mengupload vektor di Shutterstock dan vektor jenis apa yang bisa Anda upload di Shutterstock. Ya, saya contohkan ini EPS ya. Jadi ketika Anda mengedit vektor Anda di Adobe Illustrator, pastikan Anda mengubahnya jangan di Illustrator yang 2020 ya. Nah, seperti ini. Pastikan Anda ketika menyimpan filenya ya, save as. Save as. Pastikan EPS ya kan. Ketika menyimpan EPS seperti ini ya, akan ada bilang seperti ini, saya menggunakan Illustrator 2020 ya. Pastikan Anda mengkonvertnya menjadi Illustrator 10 EPS atau minimal 6 ya. 6 atau 10. Karena di sini tidak ada pilihan 6, maka saya menggunakan yang Illustrator 10. Jadi jika Anda menggunakan Illustrator atau EPS ya yang 2020, jika Anda upload di Shutterstock maka akan ketolak karena formatnya itu memang tidak mendukung. Sedangkan jika Anda bermain di e-stock dengan Illustrator 2020, ini bisa masuk, keterima dan tidak ada masalah. Dan untuk resolusinya sendiri, jika di e-stock Anda membutuhkan hanya minimal resolusi 1900 pixel kali 2800 pixel untuk vektor dan ilustrasi ya. Sedangkan untuk di Shutterstock sendiri Anda membutuhkan resolusi yang lebih tinggi. Biasanya kalau di Shutterstock saya menggunakan resolusi 3000 kali 3000 minimal, atau yang bagusnya adalah sekitar di atas 3000 lah kalau bisa ya. Jadi itu sedikit informasi bagi Anda yang ingin bermain vektor dengan Shutterstock, dan mungkin ini bisa menjadi ide Anda ya jika memang ingin terjun ke Shutterstock dan melihat prospek. Kemungkinan vektor adalah salah satu prospek yang bisa Anda geluti. Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini ya. Itu hanya sekedar sharing informasi, tapi semoga ini bermanfaat bagi Anda dan memberi Anda wawasan serta ide-ide untuk menentukan langkah Anda, apakah Anda ingin bermain foto atau bermain vektor di e-stock atau Shutterstock. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.